Pak Arif menyebut kulen-kulen ya. Ini kemarin saya sempat ada sedikit beradu argumen dengan kawan saya masalah tentang kulen di mobil gitu ya. Persis dengan yang kemarin saya ceritain Pak Arif. Beliau ini bilang bahwa kalau pakai kulen jangan full kulen 100% di radiatornya, tambahkan air 30%. Alasannya supaya nanti nggak ada lumpur di dalam. Iya. Nah, ini saya pengen denger dan kalian supaya juga tahu nih guys ya. Benarkah argumentasi seperti itu menurut Pak Arif? Salah menurut saya sih. Karena gini, kita yang membuat argumentasi ini sebenarnya tidak mengerti material base daripada coolant. Jadi kita harus ngerti dulu coolant itu terbuat dari apa. Coolant itu material base-nya kita terbuat dari glycol, ya. Glycol pasti ada polyethylene, polydietilene segala macam glycol. Nah, kenapa glycol itu kita gunakan? Glycol itu kita gunakan bukan untuk daerah tropis. Glycol itu kita gunakan untuk daerah yang kita sebut 4 musim. Negara 4 musim, oke. Ya, dengan tujuannya sebagai antifreeze. Antifreeze? Bukan malah itu Pak, untuk mengatasi panas? Nah, itu antifreeze. Oke, lanjut. Ya, dari antifreeze ini kita gunakan glycol karena glycol punya karakteristik itu bisa nahan jangan sampai beku sampai minus panas. Ya, sampai minus 40 derajat Celcius. Ya. Okay. Jadi itulah yang kita gunakan glycol sebagai campuran coolant. Nah, kalau titik didihnya glycol kita harus tahu sampai berapa. Titik didihnya itu sampai 250 derajat Celcius. Nah, apakah titik penggunaan glycol ini memberikan kontribusi positif terhadap kendaraan kalau di daerah tropis gitu? Itu yang harus ditanya. Ya, karena kalau di daerah tropis pastinya kita nggak berbicara masalah antifreeze. Dan kita mencegah air itu jangan sampai mendidih, atau jangan sampai overheating di kendaraan. Nah, dari kondisi seperti itu, penggunaan glycol bisa digunakan dan bisa tidak digunakan. Nah, kalau kita gunakan glycol ini, tujuannya untuk apa? Karena glycol mempunyai di samping positif poinnya juga mempunyai poin-poin yang negatif yang kita harus atasi. Contohnya, sifat dari glycol yang membuat karat ini kita harus atasi tersendiri, sehingga membuat coolant tersebut menjadi balance, tidak menjadi asam, tidak menjadi basah. Nah, kalau coolant itu menjadi asam, pastinya kita tuangkan sesuatu ke dalam sistem pendinginan kita itu menjadi mudah karat. Kalau kita gunakan mencampur menjadi basah, coolant yang kita gunakan pada sistem pendingin ini akan menjadi overheating. Berbusa ya? Iya, karena panas di dalam busa itu jauh lebih tinggi daripada di luar busanya. Gitu. Nah, itu yang harus kita atasi. Nah, kalau kita gunakan glycol dengan argumentasi, saya harus pakai istilah nggak ngerti yang namanya konsentrat, cuman bilang konsentrat 70%, pasti kita bicara konsentrat glycol itu 70%. Sehingga glycol 70% itu menyebabkan panas yang ada di dalam cooling system itu tidak dilepas dan akan dipertahankan panasnya. Selama cooling system itu bekerja dengan baik, ya, 70% itu tidak akan menimbulkan masalah yang berarti, tetapi membuat
membuat sistem cooling system ini bekerja lebih berat. Karena apa? Panas yang berlebihan itu harus secepatnya diturunkan. Makanya kipasnya bekerja lebih berat. Jalan terus. Ya. Ya. Nah, dengan kipas yang berjalan terus itu kemampuan 30% air itu yang membawa panas aja itu akan jauh lebih berat daripada yang seharusnya. Makanya pertanyaannya apakah kita perlu glycol menjadi campuran dalam istilah kita coolant di negara tropis? Jawaban saya tidak perlu, gitu. Tidak perlu glycol, Pak? Nggak perlu, karena kita tidak, kalau kalian katakan nanti glycol itu akan menahan titik didih atau meningkatkan titik didih dari coolant di dalam sistem pendinginan itu, satu pernyataan yang tidak tepat untuk saya. Kenapa? Sederhana sih, cooling system itu adalah sistem tertutup. Kemudian tekanan yang ada di dalam cooling system itu, kalau kita lihat aja dari tutup radiator, ada yang 3,5 bar ya, ada yang 4 bar, ada berapa saya nggak perhatikan, tapi umumnya 3,5 bar itu sudah cukup untuk menahan air biasa pun untuk bisa mendidih. Karena air biasa itu bisa mendidih sampai 133 derajat Celcius. Untuk 3,5 bar ya tekanannya ya? Iya, 3 bar. 3 bar, ya, oke. Kalau 3,5 pasti lebih lagi. Kemungkinan bisa sampai 137 atau 140 derajat Celcius. Nah, dari titik didih tersebut yang kita sebutkan itu, apa pengaruhnya terhadap cooling system mobil yang kita miliki? Karena semua kendaraan tidak akan bisa lebih dari 130 derajat. Pada saat dia mencapai 130 derajat, pastinya kendaraan itu sudah macet, mogok. Sudah mogok. Ya. Jadi di mana argumentasinya sebagai satu orang yang katanya mengerti otomotif kalau bicara saya harus gunakan glycol sampai 70%? Justru malah informasinya semakin tinggi glycol semakin bagus coolantnya. Dari mana bisa bagus? Karena makin banyak glycolnya, makin tinggi resikonya terhadap pembentukan lumpur. Iya. Ya. Endapan dan penyumbatan dan mudah karat. Itu. Kalau selama anti karat tidak dimasukkan di situ. Betul. Jadi baiknya teman Pak Ian belajar dulu gitu. Harus tahu karakteristik dari glycol dulu. Betul, ya Pak Arif ya. Dari situ baru mulai bicara. Karena gini, di dalam cooling system kendaraan, apapun yang kita taruh di dalamnya, entah mau air atau apapun, dia tidak akan overheating selama sistemnya berjalan dengan baik. Oke, itu poinnya ya, selama sistemnya berjalan dengan baik. Betul. Ya, contohnya fan-nya bekerja, water pump-nya bekerja, termostatnya baik. Pokoknya poin-poin ada 8 atau 9 poin yang pernah saya jabarkan itu bekerja semua dengan baik, tidak akan overheating. Meskipun hanya air biasa. Betul. Tapi ya dengan catatan air biasa itu bisa menyebabkan hal lain lagi di dalam kendaraan, dalam sistemnya. Tapi maksudnya dalam kondisi kita pakai air biasa tok gitu juga tidak akan mendidih gitu. Poinnya hanya tidak akan overheating, apapun yang dimasukkan. Tapi kalau sudah bicara, bisa dong air biasa ada minusnya lagi. Iya, betul. Air biasa gak ada minusnya lagi. Nah, contohnya untuk saya mau pakai air keran. Kan? Gini deh, yang agak mahalan dikit, saya mau pakai air mineral. Ya, nanti mineralnya akan terbentuk di dalam cooling system sehingga membuat penyumbatan, membuat karat. Benar sih. Ya, dan timbul lagi hal-hal lain yang nantinya di radiatornya itu yang jadi masalah di kemudian hari. Oke, air mineral nggak boleh, tap water deh, air keran. Sama juga akan menjadi masalah di karat. Karena apa? Kita nggak tahu tap water itu
pH-nya berapa. Oh iya benar, pH lah. Air biasa juga, air mineral saya nggak tahu pH-nya berapa. Gitu. Ya, jadi balik lagi ke kondisi di mana kita ada ketentuan-ketentuan yang kita jabarkan satu persatu. Oke, saya coba rangkum guys supaya mudah kalian paham. Poin pentingnya satu, bahwa glycol tidak diperlukan di daerah tropis. Ya, kalau benar-benar nggak perlu. Tidak perlu glycol sama sekali. Ya. Oke, glycol tidak perlu. Jadi buat kalian yang masih kekeh bahwa cari coolant yang glycolnya sampai 70% bahkan 80 atau berapa puluh persen, lupakan. Saya sudah informasikan bahwa begini karakteristik atau cara kerjanya glycol. Kenapa di negara kita nggak butuh? Sudah dijelaskan komplit. Yang kedua, selama tidak ada masalah di sistem cooling, apapun yang kalian tuangkan tidak akan overheating. Betul. Tapi ada satu aja permasalahan. Mau pakai glycol 100% tetap overheating ya, Pak? Iya. Tuh, rawat cooling sistemnya. Karena gini, harus ingat kalau kita ngomong glycol, glycol ini bisa membuat kendaraan tidak overheating. Pasti glycol membuat overheating. Kok begitu? Ya, karena panas dari mesin itu tidak bisa dilepas oleh glycol. Balik lagi karakteristik glycolnya. Ya. Jadi kalau satu orang yang katanya kuliah otomotif bicara seperti itu, kuliah sama WLT rasanya. Nonton podcastnya ya. Nonton. Semoga nonton. Orang saya udah forward ke beliau langsung. Nih kalau nggak percaya nanti dijawab langsung sama bos ya. Langsung nih sama gurunya nih gitu. Oke, terjawab untuk cooling system. Tadi kita udah ngobrol masalah body, masalah cooling system. Jadi kalau balik lagi glycol kita tuangnya 100%, saya pastikan kasih waktu 10 menit mobilnya overheating. Itu jadi bukti. Glycol nggak bisa ngelepas panas. Dia malah menyimpan ya, Pak? Iya. Karena makanya diperlukan sebagai antifreeze. Iya, betul. Gitu. Untuk nahan panas yang ada di dalam kendaraan, dari mesin itu tidak dilepas. Supaya nggak beku. Nggak beku gitu. Nah, kalau kita pakai glycol banyak-banyak, sama juga kita bikin problem sendiri. Tapi kalau contoh di luar negeri waktu musim dingin gitu Pak, glycolnya full tuh? Nggak, mana pernah. Karena tetap air itu diperlukan untuk melepas panasnya gitu. Bagaimanapun produk yang terbaik melepas panas adalah air. Iya. Dia yang terbaik untuk melepas panas gitu. Oke, terjawab semua secara lugas, jelas banget. Kalau kalian ngikutin dari tadi awal, ilmu nambah satu guys, ilmu nambah satu masalah cooling system. Oke, lanjut. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang kadang bikin saya sering geleng-geleng Pak kalau lagi di jalan sama-sama kita nyetir mobil, tapi bikin kesel. Satu, ada mobil di belakang saya di tol, dia mau nyalip, kenapa harus ngedim? Boleh nggak sih Pak ngedim begitu sebenarnya? Di sini banyak pengendara yang kalau mau ngomong jahatnya saya nggak tahu diri, nggak tahu aturan. Contohnya bukan hanya di situ, itu salah satu contoh ya. Contohnya kalau mereka mau jalan, kemudian dia merasa tidak mau diganggu, dia selalu pakai lampu. Iya. Dan itu satu sifat yang menurut saya tidak bagus. Mau duluan gitu ya? Iya. Karena dim itu ya, lampu itu tidak perlu digunakan. Lampu dim itu tidak perlu digunakan. Karena mengganggu perhatian pengemudi lain. Betul. Ya. Kalau kita lihat mobil-mobil yang makin hari makin baik hari ini teknologinya, dimnya itu hampir tidak pernah bisa kita gunakan. Lampu jauhnya itu bekerja pada saat tidak ada kendaraan di depan kita. Kosong gitu di depan. Iya, dengan jarak 300 meter atau 500 meter. Secara otomatis? Secara otomatis.